相处，这意志冲击很虚。快，否则我杀了你！滚开！就那么几句话，这家。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-227-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kita diperlihatkan oleh rekan dari Anyong Master bernama Jiayu. Ia berhasil menemukan keberadaan dari sebuah harta karun. Namun di saat berusaha untuk mengambil harta itu, di lapisan 9 sebuah serangan muncul secara cepat. Saking cepatnya, saat ia mati tidak dapat mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Penguasa dari klan Shen pun memberitahukan kematian dari Jiayu. Ia meminta Anyong Master dan yang lainnya untuk bisa mencari tahu mengenai alasan kematian dari Jiayu. Sementara Lo Feng sendiri melakukan perjalanan di sekitaran Walter Domain. Ia merasakan ada yang tak biasa dari sayapnya, yang kemungkinan besar adalah bagian lain dari sayapnya itu. Karena itulah Lo Feng bergegas pergi ke arah sana dan sampai di tempat di mana Jiayu mati. Namun untuk bisa mengambil harta itu tidak semudah yang Lo Feng kira. Ditambah secara tiba-tiba muncullah Anyong Master yang langsung melakukan penyerangan kepadanya. Lo Feng segera memanggil penguasa Istana Awan Berdarah untuk bisa membantu dia dalam menghadapi Anyong Master. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Walter Domain, di mana Anyong Master harus berhadapan langsung dengan Lo Feng dan juga penguasa Istana Awan Berdarah. Pertarungan ini tidaklah bisa dihindari lagi olehnya. Anyong Master tengah berada dalam domain milik penguasa Istana Awan Berdarah dan milik Lo Feng. Meskipun pada awalnya dia masih dapat memberikan beberapa serangan, namun seiring berjalannya waktu, serangan yang diberikan oleh Lo Feng dan penguasa Istana Awan Berdarah mulai berdampak pada tubuhnya. Terlebih lagi, kerjasama di antara mereka berdua benar-benar sangatlah baik, yang mengakibatkan Anyong Master pun harus terluka. Meskipun dia bisa memulihkan diri dengan cepat, tapi tetap saja, jika terus dalam kondisi seperti ini, maka ia akan dalam bahaya. Perlu diingat kalau penyembuhan dari klan Shen sangatlah hebat. Mereka bisa pulih dalam hitungan detik saja. Jadi mereka itu tidaklah masalah jika bertarung dalam kondisi penuh luka. Tapi kali ini, kasus yang Anyong Master hadapi sangatlah berbeda. Tubuhnya benar-benar dibuat tidak berhenti melakukan penyembuhan. Lo Feng ingin melihat bagaimana cara Anyong Master menghabisi mereka. Pasalnya untuk melawan mereka saja dia sangatlah kewalahan. Anyong Master sangatlah kesal dan apa yang terjadi. Terlebih lagi penguasa Istana Awan Berdarah itu telah membantu Lo Feng. Selain itu, domain yang ada di sini benar-benar terus menekan kekuatan dan pergerakannya. Pada akhirnya, Anyong Master mulai sadar kalau dia taklah bisa mengalahkan penguasa Istana Awan Berdarah. Karena itulah, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Lo Feng tidak akan mengejarnya karena bertarung dengan Anyong Master hanya akan membuang banyak waktunya saja. Sementara Anyong Master itu telah pergi sangat jauh, sampai akhirnya berhenti di tempat yang cukup aman. Terlihat kalau kekesalannya masihlah belum hilang. Anyong Master juga bingung dan apa yang barusan terjadi. Pasalnya dia itu telah menggunakan blokade ruang, tapi ia tak bisa merasakan kedatangan dari penguasa Istana Awan Berdarah. Ia mulai berpikir kalau sepertinya penguasa Istana Awan Berdarah sejak awal sudah berada di sisi Lo Feng. Setelah ia pikir-pikir, Anyong Master mulai beranggapan kalau penguasa Istana Awan Berdarah berasal dari ras manusia. Atas apa yang telah dirinya alami, Anyong Master berjanji tidak akan pernah melepaskan Lo Feng. Siang berpindah lagi ke sisi dalam dari Walter Domain, di mana Lo Feng masihlah belum berhenti untuk mencoba mengambil harta di balik tirai cahaya. Berhubung Anyong Master telah diatasi, sekarang sudah tidak ada lagi yang mengganggu dirinya. Lo Feng yakin jika berhasil mendapatkan harta itu, maka sayap Shan Wu akan menjadi lebih kuat.
Menara bintang akan Lo Feng gunakan, di mana ia pun membesarkan ukurannya menjadi jauh lebih besar lagi, dan Lo Feng pun masuk ke dalam menara bintang. Semua itu dia lakukan untuk bisa memasuki tempat tersebut. Monster tanduk emas akan tetap berada di luar. Perlahan pasti Lo Feng mulai melewati satu persatu tirai cahaya. Ia cukup percaya diri, terlebih lagi dia itu tengah membawa banyak harta dalam perjalanan kali ini. Perlahan pasti pada akhirnya Lo Feng sudah tiba di tirai 9. Menara bintang baru keluar sedikit saja, namun serangan bertubi-tubi langsung menyambut mereka. Ini seketika saja membuat menara bintang mengalami goncangan hebat. Babata bahkan sampai pingsan. Untung saja Lo Feng itu berada di dalam menara bintang, jadi mereka itu tidak akan dalam bahaya, meskipun mereka itu harus keluar dulu. Ia mengecilkan ukuran menara bintang karena jika terlalu besar akan sulit baginya untuk mengendalikan semua itu. Menara bintang terus-menerus mengecil, bahkan ukurannya benar-benar sangatlah kecil. Setidaknya ini sudah menjadi debu. Dengan ditiup oleh Babata saja, menara bintang pun masuk ke dalam tirai 9. Serangan kembali terjadi kepada Lo Feng. Namun dengan ukuran yang benar-benar kecil ini, semua itu bukanlah masalah lagi untuk Lo Feng. Tidak ada satupun serangan bilah angin yang bisa mengenai menara bintang. Selain itu, ia bisa mengendalikannya dengan mudah. Babata bersama yang lainnya tengah bersantai, karena setidaknya mereka itu akan menempuh jarak lebih dari 5 tahun cahaya dalam waktu sebulan. Lo Feng tahu kalau cahaya yang sebelumnya ia lihat bukanlah sebuah sayap besar, melainkan bilah cahaya yang tercipta sangat banyak. Namun Lo Feng tidaklah perlu khawatir, karena di sana memang ada sayap, namun tidak sebesar yang ia lihat sebelumnya. Lihat kalau jauh di sana ada sebuah sayap kecil yang berada tepat di bagian tengah. Inilah sumber kekuatannya. Lo Feng tidak ingin membuang waktu lagi dan akan mempercepat perjalanan mereka. Namun ada yang tidak beres pada sayap itu. Karena ada bercak darah diikuti juga oleh mata-mata yang muncul. Tekanan yang begitu kuat pun dapat Lo Feng rasakan dengan suara yang akan menghabisinya. Meskipun tekanan barusan sangat kuat, tapi Lo Feng masih bisa mengatasinya. Jadi dia itu tidak akan pernah berhenti dan akan terus maju. Menara bintang sangatlah cepat yang membuat sosok di balik sayap itu menjadi panik. Ia terus memintanya untuk segera menyingkir, karena jika tidak, dia ini akan menghabisinya. Namun Lo Feng tidaklah takut, karena dia itu tahu sosok ini tidak akan pernah bisa menghabisinya. Mendengar perkataannya yang kasar membuat Babata menganggap kalau sosok itu tidak terlalu pintar. Lo Feng juga agak bingung, karena meskipun ia tidaklah begitu pintar, namun mengapa dia itu memiliki kemauan yang besar. Mereka pun penasaran sebenarnya makhluk apakah itu. Kini Lo Feng sendiri sudah semakin dekat dengan sayap kecil tersebut. Namun kekuatan mentalnya masihlah bisa ia rasakan di mana-mana. Semakin dekat dia ke arah sayap itu, tekanan mental pun terus ia rasakan. Semakin lama itu semakin berat. Babata memintanya untuk bertahan. Karena Lo Feng itu masih kuat, jadi mereka teruslah mendekati tempat itu. Kini hanya tinggal puluhan meter saja. Sampai akhirnya Lo Feng itu telah masuk ke dalam kekuatan mental tersebut. Setelah 16 km, Lo Feng pun mencapai batasnya. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan kekuatan mental itu. Ia pun memilih untuk memulihkan diri dulu. 1 tahun Lo Feng habiskan demi memulihkan diri. Tidak hanya itu saja, namun kekuatan mental yang ia miliki juga sudah berkembang. Lo Feng tidak akan pernah melepaskan harta itu. Namun ia bingung karena banyak luka dari sayap tersebut. Sepertinya itu berasal dari sosok kuat dari alam semesta. Karena bagaimanapun harta ini sangatlah kuat, jadi tidaklah mungkin bisa dirusak begitu saja. Bagi Babata, yang bisa melakukan semua itu hanyalah pencipta alam semesta yang misterius. Mereka yakin sesuatu pasti telah terjadi kepada sayap itu. Karena itulah Lo Feng harus menangkapnya dulu agar bisa tahu segalanya. Meskipun percobaan pertamanya gagal, tapi Lo Feng tidaklah menyerah. Perlahan-lahan pasti ia akan kembali mencoba dengan menggunakan kekuatan dari menara bintang. Proses tarik-menarik pun terjadi, namun Lo Feng tidak bisa menariknya karena kekuatan mentalnya masihlah belum siap.
Menara bintang bahkan sudah membesar, namun sayap itu tidak kunjung bergerak. Seiring berjalan waktu, kekuatan mental itu kembali menyerang Lo Fang. Ini hampir saja membuat ia tumbang. Lo Fang yakin kalau itu adalah kehendak tertinggi dari penguasa sayap sebelumnya. Benar saja, sesaat kemudian roh dari sayap itu muncul. Ia tidaklah pernah menduga akan bertemu dengan bagian lain dari sayapnya. Roh ini mulai bercerita kalau di masa lalu ia telah mengalami pertarungan hebat bersama tuannya. Akibat pertarungan besar itu jugalah sayap Sanu mengalami kehancuran dan membuat roh lainnya juga berterbangan. Ia adalah roh yang baru saja lahir dari sayap itu. Pada awalnya dia mengira kalau ia hanyalah sendiri, namun ternyata ada bagian lain. Setelah beberapa ingatannya kembali, Lo Fang pasti bisa merasakan kalau dirinya adalah inti dari sayap Sanu. Ia sudah terjebak dalam waktu yang sangat lama dan bahkan memiliki beberapa luka. Noda darah dalam sayap ini memiliki kekuatan mengerikan yang membuatnya tidak bisa mengendalikan kekuatan mental barusan. Ternyata itu dipancarkan oleh kehendak dari darah yang tersisa. Jika Lo Fang bisa membantunya, maka roh itu menjamin dapat memperbaiki sayap ini dan juga mengusir kehendak tersebut. Namun lagi dan lagi kehendak kuat itu kembali muncul dan mulai mempengaruhi roh itu yang membuat ia kesulitan dalam mengendalikan dirinya. Ia terus memohon bantuan kepada Lo Fang karena ia akan langsung mengakuinya sebagai tuan barunya. Melihat hal itu membuat Babata dan juga Lo Fang terkejut. Mereka sangatlah bingung harus berbuat apa. Roh ini pun meminta Lo Fang percaya kepadanya. Tapi Lo Fang ingin roh itu untuk mengakuinya sebagai tuannya terlebih dahulu. Dan begitu dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Roh itu bukannya tidak mau, karena syarat yang harus ia lakukan untuk mengakui Lo Fang sangatlah ketat. Sebab dia itu harus memiliki gen sempurna. Lo Fang paham dan dia sudah memiliki gen tersebut. Selain itu dia juga harus memiliki kehendak yang kuat. Sebab yang ia miliki masihlah belum cukup kuat. Lo Fang mulai ragu kepadanya karena roh ini sangatlah mencurigakan. Sementara roh itu akan menunggu Lo Fang memikirkan segalanya. Karena itulah Lo Fang akan menunggu sambil mengasah kemampuannya sendiri. Ia ingin melihat akan seberapa lama roh itu bisa menahan dirinya. Terlebih lagi ia ingin tahu trik apa yang bisa dia lakukan. Sudah 6 tahun sejak pembicaraan terakhir. Kini menara bintang semakin dekat dengan sayap tersebut. Tapi Lo Fang mulai mendengar sebuah suara, yang mana itu sepertinya berasal dari pikirannya. Karena itulah Lo Fang mencoba untuk menjauh dari sayap itu sambil merasa kebingungan sebenarnya suara itu berasal dari mana. Ternyata itu adalah suara dari sayapnya sendiri, yang kini telah berhasil membentuk sebuah roh. Karena ia baru saja lahir, jadi membutuhkan waktu untuk tumbuh. Babata memiliki sebuah cara di mana ia akan langsung mengajar sayap Sanu memahami kata-kata. Selain sayap Sanu, Atuka dan juga Mas Bro juga ikut belajar. Namun karena Atuka tidak fokus, jadi Babata pun menyingkirkannya. Parirnya sayap Sanu pun lulus dan ia sudah bisa berbicara kepada Lo Fang, di mana dia itu ingin keluar karena ingin menyantap cahaya bulat di sana, sebab ini merupakan makanan untuknya. Cahaya bulat yang ia maksud kemungkinan adalah bilah cahaya. Babata pun merasa kalau sayap Sanu memiliki total 6 sayap, di mana inti di sana memiliki kemampuan untuk menyimpan energi. Pemilik sayap sebelumnya sangatlah kuat. Banyak kekuatan ilahi terserap melalui transformasi aslinya. Ini pun tersimpan ke dalam sayap Sanu. Tidaklah heran mengapa sayap ini sangatlah kuat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Lo Fang tengah terhisap oleh sesuatu. Sementara hal yang tak biasa sedang dialami oleh pendiri dari dojo kapak besar, di mana dia itu sangatlah kesal karena umat manusianya terus dipaksa bersaing dengan para ras lainnya. Kembali kepada Lo Fang, perjalanan itu telah membawa mereka entah kemana. Hanya saja tempat tersebut memiliki tekanan yang begitu besar. Semua ini berasal dari sosok yang sangat kuat, dan dia jugalah yang membuat tempat ini menjadi begitu berbahaya. Jika Lo Fang terus berada di sini, maka ia akan dalam masalah besar. Karena itulah dia harus berhati-hati.
么被一颗沙粒？我人类族群不得不与一。你真有耐心。此处的压迫力足以令寻常。历经3个轮回时。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.